Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Welcome to my channel, nama saya Jody Eriansa. Di video kali ini saya akan merekomendasikan jurusan kuliah buat kalian yang tidak suka hitung-hitungan. Sekaligus merekomendasikan jurusan dengan prospek kerja yang bagus dan menjamin. Kurang apa lagi coba? Udah prospek kerjanya bagus dan menjamin, udah gitu jauh dari hitung-hitungan. Jadi cocok banget buat kalian yang lemah matematika atau lemah hitung-hitungan. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini, share pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video terbaru dari saya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada ilmu komunikasi. Namanya juga ilmu komunikasi. Maka dari itu di ilmu komunikasi ini kita akan mempelajari ilmunya komunikasi. Contohnya kita akan mempelajari caranya manusia berkomunikasi, psikologi komunikasi, media komunikasi, macam-macam komunikasi, periklanan, penyiaran, menulis, dan biasanya juga ada matkul sinematografinya. Jadi jurusan ini lebih terjuru atau berkenaan dengan bahasa dan penyampaian. Kalian gak akan menemukan matematika di dalamnya. Prospek kerjanya juga lumayan banyak. Kalian bisa jadi presenter, wartawan, fotografer, editor, public relation, youtuber, periklanan, redaktor, kameramen, sutradara, penyiar radio, pengusaha, juru bicara, dan masih banyak lagi. Ilmu komunikasi juga salah satu jurusan favorit. Anak IPA, anak IPS bisa masuk di dalamnya. Mempelajarinya juga gampang karena bersangkutan dengan kegiatan sehari-hari yakni berkomunikasi. Yang kedua ada pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, Jepang, Prancis, dan banyak lagi tergantung kesediaan sebuah universitas. Di jurusan pendidikan bahasa kita akan mempelajari tentang kata bahasa, gaya bahasa, unsur sastra, dan yang pasti teori dan seluk-beluk pengajaran. Jadi di pendidikan bahasa biasanya mereka yang akan diarahkan menjadi tenaga pengajar. Tapi nggak hanya jadi guru aja, kalian bisa jadi penulis, sastrawan, penerjemah, atau bisa jadi penyunting bahasa. Dan yang pasti di pendidikan bahasa kalian nggak akan menemukan yang namanya matematika. Yang ketiga ada sastra. Di sastra kita nggak akan lepas dari drama, puisi, dan yang berbau sastra lainnya. Hampir sama dengan pendidikan bahasa. Di sastra kita akan mempelajari tentang tata bahasa, ejaan, gaya bahasa, penulisan, dan lain-lain. Prospek kerja lulusan sastra menjadi sastrawan pastinya, jurnalis, copywriter, penerjemah, dan penulis. Kalau kalian ngambil S2, kalian bisa jadi dosen atau jadi peneliti. Dan yang pasti di sastra kita akan jauh dari hitung-hitungan. Yang keempat ada hukum. Di jurusan hukum kita akan pelajari tentang hukum dan perundang-undangan dalam berbagai skala, mulai dari hukum pidana, hukum keluarga, hukum tata negara, hukum perdagangan, hukum internasional, dan sebagainya. Jadi lebih sering ketemu dengan pasal-pasal dalam perundangan. Dan jangan khawatir dengan matematika karena kita nggak akan terjuru ke sana. Prospek kerjanya juga cukup banyak. Kalian bisa jadi hakim atau jaksa, pengacara, konsultan, BUMN, staf bidang HRD, diplomat luar negeri, dan dosen ilmu hukum. Yang kelima ada hubungan internasional. Di jurusan hubungan internasional kita akan mempelajari upaya interaksi suatu negara secara global. Dengan kata lain, mempelajari interaksi negara, swasta, lembaga, antar pemerintah, dan non-pemerintah dalam konteks global. Kita akan mulai mempelajari tentang pengantar ilmu hubungan internasional, diplomasi, dimensi hukum, kebijakan luar negeri, hingga kompetensi diplomasi. Lulusan hubungan internasional biasanya targetnya jadi diplomat. Sebenarnya nggak cuma jadi diplomat. Lulusan hubungan internasional bisa jadi MNC atau pegawai multinational corporation, pegawai organisasi internasional, peneliti atau dosen, jurnalis, dan masih banyak lagi. Dan pastinya jauh dari hitung-hitungan. Nah, buat kalian kalau ngambil jurusan hubungan internasional lalu kalian lulus dan jadi diplomat, itu hidup kalian udah bisa terjamin karena kalian bisa bangun aset di luar negeri. Kurang enak apa lagi coba. Yang terakhir ada desain. Di jurusan desain ini kita nggak hanya cuma menggambar doang, tapi juga belajar tentang metode dasar pemecahan masalah, kemampuan analisis, dan berpikir kritis. Jurusan desain ada bermacam-macam, mulai dari desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, dan desain fashion. Dan mereka semua berbeda-beda. Alhasil tak jarang banyak orang yang ingin jadi desainer bingung ngambil jurusan desain yang mana. Kalau kalian bingung, kalian bisa menyesuaikan saja dengan kemampuan kalian dan cita-cita kalian. Atau searching di Google, di situ banyak penjelasannya di masing-masing jurusan desain. Dan prospek kerjanya juga pasti tergantung kalian ngambil jurusan desain yang mana. Kalau kalian lulusan desain grafis, kalian bisa jadi desain web, ilustrator, creative editor, art editor, fotografer, animator, komikus, dan videographer. Selebihnya kalian bisa cek di Google. Dan perlu kalian tahu, kita sekarang berada di dunia modern, jadi kita nggak akan lepas dari yang namanya digital.
Dengan perkembangan digital ini membuat peluang lulusan desain menjadi luas, jadi kalian gak akan bingung kalian akan kerja di mana. Itu dia 6 jurusan rekomendasi buat kalian yang gak suka hitung-hitungan. Sebenarnya masih banyak jurusan di luar sana yang anti hitung-hitungan. Di sini saya sekaligus merekomendasikan jurusan yang memiliki prospek kerja yang bagus dan menjamin. Sekian video kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya maaf. Seperti biasa, sebelum tutup videonya, like, share, and subscribe channelnya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.